Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, ini adalah rangkaian open loop untuk kontrol motor DC ya. Berarti di dalam eh, menggunakan tuning parameter menggunakan jiggle Nikos, pertama kali adalah memberikan input step ya pada sebuah motor DC. Berarti dalam rangkaian ini disimulasikan untuk inputnya nanti dari microcontroller, kemudian nanti terdapat driver motor. Driver motor itu nanti keluarnya berupa tegangan yang akan menjadi input dari motor. Selanjutnya nanti keluaran dari motor DC adalah berupa kecepatan ya, karena di dalam MATLAB kecepatannya radian per second, maka saya konvensikan menjadi RPM, rotation per menit. Kemudian sebagai feedbacknya menggunakan sensor rotary encoder ya untuk bisa membaca itu. Dari pembacaan rotary tersebut nanti akan masuk mikrokontrol diproses secara simulasi seperti itu di dalam simulasi MATLAB seperti itu. Oke, langkah yang pertama adalah memberikan sinyal input di dalam mikro. Saya sudah setting di sini ya, nilainya adalah nanti 12. Kemudian di sini ada komponen yang namanya to work path. Maksudnya adalah data antara input berupa tegangan tadi, kemudian kecepatan berupa responnya tadi direkam di workspace, dan kemudian nanti saya akan plot ya, biar nanti bisa mengetahui parameter dari L sama T. Sehingga saya kasih parameter di sini, saya klik ya, namanya motor DC. Ya, oke, setelah sudah, kemudian running, waktunya nanti terserah, saya pakai 20 saja, 10 pun bisa. Oke, sudah selesai. Kalau misalkan mau melihat sementara hasil responnya, nanti akan seperti ini. Fokuskan, berarti ini adalah input tegangan yang masuk ke motor DC, dan ini adalah responnya. Nah, dalam satuan RPM ya. Nah, di sini adalah responnya. Kemudian dari grafik ini ya, nanti dalam perancangan tuning parameter PID dengan jiggle Nikos adalah menggunakan respon ini. Yang respon RPM ini nanti dianalisa ya untuk mencari parameter L sama T. Nah, karena di sini tidak bisa melihat secara jelas ya untuk nilai T-nya, karena nanti yang akan dicari adalah nilai waktunya di bawah, maka perlu diplot ya. Perlu diplot di dalam MATLAB ini. Ya, baik, ini kita lihat di dalam workspace-nya ya. Tadi nama variabel motor DC ini sudah terdapat di sini. Kalau misalkan diklik nanti ada 3 kolom ya. Yang pertama ini adalah inputnya tadi, ini adalah responnya, RPM-nya, dan yang kolom ketiga adalah waktunya. Nah, dikarenakan kita ingin mengetahui hasil responnya, maka nanti di kolom kedua dan ketiga saja yang akan diplot. Untuk ngeplotnya, nah, saya sudah buat programnya di sini, nanti bisa dilihat di sini ada programnya ya, berarti ngeplotnya. Kemudian saya langsung saja di run. Untuk hasilnya ini ya, sudah ada hasilnya, ini hasilnya. Jadi sudah tak plot, saya tak perbesar kembali untuk lebih mempermudah dalam melihatnya. Nah, ini hasilnya untuk plot tadi ya, khusus untuk kolom ketiga dan kedua. Selanjutnya adalah biar lebih mudah ngeditnya, saya langsung untuk diedit. Di sini adalah hapus properties ya, biar lebih nanti mudah untuk mengetahui berapa nilainya. Oke, biar mudah saya bikin, tak buat untuk ada gridnya. X sama Y saya kasih grid seperti itu. Kemudian yang pertama itu adalah menentukan parameter dari jiggle Nikos. Untuk lebih mudahnya saya coba kasih line dulu ya untuk mengetahui nilai titik puncaknya di sini teratasnya ya, atau stepnya. Kemudian ya,
Di sini secara sekilas memang tidak terlihat parameter datetime seperti itu. Tapi coba diperbesar di sini, maka nanti akan terlihat jelas parameter datetime-nya itu berapa. Oke, nah dari sini terlihat untuk parameter datetime-nya, walaupun mungkin sangat kecil sekali ya. Ya di sini terlihat untuk datetime ini di sekitar sini. Untuk lihatnya coba kita lihat berapa nilai nominalnya waktunya untuk sampai datetime. Saya klik kanan dulu. Ini sangat nilai ininya ya, nilai x nya sangat kecil sekali untuk nilai nominalnya. Nah di sini terlihat adalah nilai x nya 6,65 ya, kalau 10 pangkat min 0,5 ya. Ya, di sini terlihat nilainya adalah 6,65 10 pangkat min 5 ya, sangat kecil sekali second ya untuk nilai dari datetime-nya ya, bisa dikatakan seperti itu, sehingga nanti ditulis nilai datetime-nya adalah 5. Ya, berikutnya adalah mencari nilai waktu tundanya, T-nya. Maka kita balikan lagi di posisi awal ya, posisi responnya biar terlihat. Saya tarik garis dulu biar nanti mempermudah line ya, dari titik paling bawah kemudian menyinggung dari responnya itu sendiri ya. Oke. Baik, kira-kira di sini. Selanjutnya saya buat garis kembali di sini, kira-kira waktunya berapa ya, biar mengetahui. Ya, ini sudah. Langsung saya lihat untuk waktu di sini berapa nilai x-nya. Di sini nilainya adalah x-nya 0,96, berarti waktu tundanya t-nya adalah 0,96. Setelah diperoleh persamaan parameter tadi, selanjutnya adalah mencari nilai masing-masing controller. Ya, tadi sudah diperoleh persamaan untuk T sama L, maka tinggal menentukan parameter untuk masing-masing tipe controller ya. Misalkan proporsional berarti T dibagi N, kemudian PI memenuhi dalam tabel ini, dan selanjutnya sampai untuk yang PID. Tinggal dimasukkan saja berapa nilai yang terjadi. Setelah menghitung parameter tersebut, kemudian nanti dimasukkan dalam sini ya, untuk kata proporsionalnya berapa, kemudian integralnya berapa, kemudian untuk waktu diferensialnya berapa, sebagaimana yang terdapat di dalam tabel untuk tuning kontrol PID dengan Ziegler-Nichols. Misalkan di sini KP-nya dapatnya 1, kemudian untuk proporsional saja ya. Kalau proporsional itu kan berarti TI-nya adalah tak hingga, berarti infinitif ya. Kemudian untuk waktu diferensialnya adalah 0. Di running. Oke, saya menggunakan tadi set point-nya adalah 10 rpm. Nah, kemudian hasil yang dihasilkan ini ya, berarti ini 10, ini 5, masih ada error state. Nanti hasilnya ini dicatat di dalam tabel. Kemudian untuk menghitung tuning dengan kohon-kohon, maka masih menggunakan hasil open loop tadi ya, open motor dasar tadi. Di sini cuma nanti ngeplotnya adalah semua kolom di sini, bukan hanya kolom respon saja, tapi kolom dari input stepnya juga di plot ya. Saya plot ini, sudah ada program di sini, tinggal langsung saja di run. Oke, ini nanti keluar ya seperti ini. Ini 12 itu adalah untuk inputnya, kemudian yang ini adalah responnya adalah 11,44, maka GP gain proses itu kan output respon dibagi dengan input, berarti 11,45 dibagi dengan 12, itu nanti nilai GP nya adalah, bisa dihitung ya. Ini memenuhi tabel ini, GP nya PV per CO tadi ya, ini amplitudonya untuk responnya berapa, inputnya berapa. Selanjutnya adalah nanti menghitung parameter untuk time delay. Nah, time delay-nya itu berapa sama time constant. Nah, time delay-nya berarti saya kembali kepada grafiknya. Baik, saya lihat
apakah terdapat time delay-nya di sini atau tidak. Cukup besar, ambilnya sangat kecil sekali ya, berarti di sini nilai amplitudenya masih 1,35. Yang bernilai 0 tidak ada ya, tidak ada, berarti bisa dikatakan mungkin time delay-nya tidak ada, maka di situ ditulis 0. Kemudian selanjutnya adalah menentukan dari nilai time konstannya. Time konstannya itu adalah respon dari 63,2% dari nilai steady state-nya. Steady state-nya tadi adalah di sini 11,45 ya, dikali 63,2%-nya. Ya, hasilnya 7,236 dikalikan, maka lihat amplitudo yang 7,236, 7 yang nilai y-nya ya, 7,236. 7,236. Ya, ini diperoleh pada saat 7,236, nilai y-nya waktunya berarti adalah 0,61 detik ya, berarti time constantnya adalah 0,61 detik. Kemudian dari parameter-parameter tadi, dari mulai gain proses, time delay, kemudian time constant, maka nanti dihitung nilai parameter controller pada masing-masing. Ya, parameter tersebut nanti mengacu kepada tabel ini ya. Misalkan untuk controller P berarti nanti 1,03 dibagi gain prosesnya. Gain proses yang tadi dihitung, kemudian toknya tadi ya diperoleh adalah 0,61 dibagi nilai TD-nya. TD-nya tadi adalah 0 ditambah 0,34. Begitu pula untuk controller PI dan kontrol PD dan kontrol PED. Nah, setelah diperoleh nilai parameter semuanya ditulis di dalam tabel. Ya, kemudian adalah mensimulasikannya. Untuk mensimulasikannya dengan menggunakan modul ini ya, nanti tinggal klik saja kalian modul 4.2, klik di sini, nanti dimasukkan parameternya, KP-nya berapa, kemudian waktu integralnya berapa, dan waktu diferensialnya itu berapa. Nah, itu nanti jangan lupa di sini disetting untuk final value-nya 10 saja, 10 fpm. Kemudian nanti disimulasikan ya. Dari hasil simulasi tadi ya, nanti bisa diperoleh di sini nilai inputnya berapa, kemudian hasil responnya berapa ya. Ini tadi saya belum sesuai, yang asal saja nanti dihitung dengan seksama. Terus kemudian ya, nanti setelah ini adalah setiap hasil respon untuk masing-masing controller, baik P, PI, PD maupun PED, itu nanti bisa diplot. Plotnya sama seperti yang tadi saya awal lakukan ya. Nanti saya berikan untuk plotnya itu seperti apa. Sekian modul keempat ini. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.